Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 IPA 4 akan mempresentasikan tentang budidaya tanaman sawi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arwa Ardia dan teman saya Basma Nazla Tamim. Hasil budidaya tanaman. Hasil dari pengamatan sawi selama 40 hari adalah tanaman sawi tumbuh hingga 20 cm dan ada 7 daun. Pertumbuhan sawi per 2 minggu dan per minggu menurut pengamatan adalah 20 cm dibagi 5 sama dengan 4 cm per 2 minggu dan 20 cm dibagi 10 sama dengan 2 cm per minggu. Pertumbuhan dan perkembangan. Dalam perkembangannya, selama 1 minggu, tinggi batang tanaman sawi semakin meningkat dan diberi nutrisi tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan yang tanpa nutrisi. Sedangkan untuk pertumbuhan daunnya juga bertambah, namun baru terlihat pesat saat di hari ke-5 sampai ke-7. Sawi yang diberi nutrisi warna daunnya lebih cerah, segar, dan bila dipegang daunnya kuat. Dibandingkan yang tanpa nutrisi, warna daunnya pucat dan bila dipegang daunnya lemas. Perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar biji baik tanah maupun udara. Media lainnya, perubahan yang teramati adalah membesarnya ukuran biji yang disebut tahap imbibi setelah masuknya air. Biji mengembang dan kulit biji akan pecah. Air yang masuk mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon pubertas. Hormon ini mendorong aleron atau lapisan tipis bagian luar endosperma untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim. Enzim bekerja dengan menghidrolisis cadangan makanan yang terdapat dalam kotiledon dan endosperma. Proses ini menghasilkan molekul kecil yang larut dalam air, misalnya enzim amilase. Menghidrolisis pati dalam endosperma menjadi gula. Selanjutnya, gula dan zat lainnya diserap dari endosperma oleh kotiledon selama pertumbuhan embrio menjadi bibit tanaman. Pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas sel-sel meristem yang banyak ditemukan di ujung akar dan ujung batang. Sel-sel meristem merupakan sel yang belum terdiferensiasi dan aktif membelah. Ujung batang memiliki 3 bagian utama, yaitu meristem apikal, meristem aksiler, dan primordia, bakal daun. Meristem apikal terletak di ujung batang, sedangkan meristem aksiler berada di ketiak daun. Meristem aksiler berfungsi untuk membentuk cabang dan bunga. Khusus tumbuhan monokotil ditemukan meristem interkalar yang berfungsi untuk pemanjangan batang dan pertumbuhan kembali daun yang mengalami kerusakan. Pada ujung akar terdapat 3 daerah pertumbuhan yang terletak secara berurutan, yaitu daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Pada daerah pembelahan, sel-selnya aktif membelah sehingga sel kecil dan jumlahnya banyak. Pada daerah pemanjangan, sel-selnya tumbuh memanjang, ukuran sel membesar, terjadi peningkatan laju, pembentukan vakuola, dan pembentukan dinding sel baru. Pada daerah diferensiasi, sel-sel mengalami spesialisasi struktur dan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks. Misalnya, epidermis, konteks, efulur, xilem, floem, dan sclerenchyme.
Pertumbuhan sekunder. Aktivitas dari kambium pembuluh, kambium vaskular, meristem lateral menjadi penyebab dari terjadinya pertumbuhan sekunder ini. Kambium terletak di antara xilem dan fluem pada batang. Jaringan kambium tersusun dari lapisan sel yang tipis dan sel-selnya sangat aktif membelah. Pembelahan ke arah dalam membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar membentuk fluem sekunder. Xilem sekunder dan fluem sekunder inilah penyebab mengapa sebuah diameter batang tumbuhan bertambah besar. Pertumbuhan sekunder ini membentuk lingkaran tahun. Lingkaran tahun merupakan lapisan-lapisan xilem yang membesar dan mengeras. Selain itu, terdapat aktivitas pembelahan kambium gabus, menghasilkan jaringan gabus yang berfungsi untuk pelindung. Pembelahan kambium gabus ke arah luar membentuk filem, sedangkan ke arah dalam membentuk veloderm. Jaringan gabus akan menggantikan jaringan epidermis. Faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu air, di mana proses imbibisi yang dialami oleh biji sawi itu sendiri. Ketika perendaman berlangsung, berguna untuk melunakkan kulit biji dan menyebabkan pengembangan embrio dan endosperma. Hal ini menyebabkan pecah atau robeknya kulit biji. Selain itu, air memberikan fasilitas untuk masuknya oksigen ke dalam biji. Dinding sel yang kering hampir tidak permeable untuk gas. Tetapi apabila dinding sel diimbibisi oleh air, maka gas akan masuk ke dalam sel secara difusi. Potensial osmotik air rendaman lebih besar daripada potensial osmotik biji, sehingga air berdifusi dari air rendaman ke dalam biji sawi. Prinsip difusi adalah perpindahan molekul dari konsentrat tinggi ke konsentrat rendah, sehingga dapat dihasilkan biji yang direndam akan terlihat lebih besar dari ukuran semula. Kulit biji mulai pecah, kemudian biji mulai tumbuh. Proses pertumbuhan juga dipengaruhi oleh faktor luar yang lain yaitu oksigen, suhu, cahaya, dan medium. Oksigen dipakai untuk proses oksidasi sel untuk menghasilkan energi. Pertumbuhan memerlukan suhu yang tepat untuk aktivitas enzim. Pertumbuhan tidak dapat berlangsung dalam suhu yang tinggi, karena suhu yang tinggi dapat merusak enzim. Pertumbuhan umumnya berlangsung baik dalam keadaan gelap. Pertumbuhan membutuhkan hormon auksin dan hormon ini mudah mengalami kerusakan pada intensitas cahaya yang tinggi, sehingga proses pertumbuhan biji sawi ini diletakkan di tempat gelap atau kurang cahaya. Akan terjadi etiolokasi yang ditandai dengan batang yang melemah dan koleoptil yang menguning. Pembungaan. Struktur bunga sawi tersusun dalam bunga yang tumbuh memanjang dan bercabang. Banyak setiap kantung bunga terdiri dari 4 helai dan 4 helai kelopak. Daun mahkota berwarna kuning cerah. 4 helai benang sari dan 1 putik bunga yang berongga. Penyerbukan bunga sawi dengan bantuan serangga. Penyerbukan ini terbentuk buah yang berisi biji buah. Hormon. Yang pertama yaitu auksin. Auksin atau asam indol asetat adalah hormon yang berada di ujung-ujung tanaman dan daun yang masih muda. Auksin berfungsi untuk mendorong pertumbuhan tanaman dengan cara memanjangkan sel pada akar dan batang. Auksin juga berfungsi dalam perkembangan bunga dan buah. Namun auksin dapat menghambat pertumbuhan jika terkena matahari. Tumbuhan yang terkena cahaya matahari akan terhambat pertumbuhannya dibanding bagian yang tidak terkena cahaya. Inilah mengapa batang tumbuhan akan condong ke arah cahaya atau yang biasa disebut sebagai fototropisme. Yang kedua yaitu sitokinin. Fitohormon sitokinin mempercepat pembelahan sel pada tumbuhan atau biasa disebut dengan sitokinesis. Sitokinin merupakan hormon yang dapat mempertahankan tumbuhan dari perubahan suhu juga infeksi virus. Penuaan pada tanaman berjalan lebih lambat. Dan yang ketiga yaitu giberelin. Giberelin adalah hormon yang dapat membuat tumbuhan tumbuh dengan cepat karena
mendorong pembentukan biji, buah, dan bunga, juga mendorong pemanjangan pada batang. Kandungan beta-karoten berguna untuk melindungi kulit dan menurunkan faktor resiko diabetes. Sayuran sawi hijau ini juga memiliki sumber vitamin B yang terdiri atas tiamin, B1, niacin B3, dan piridoksin B6. Satu porsi sawi mengandung vitamin K, vitamin C, vitamin A, kalsium, kalium, dan nutrisi. Sawi mentah mengandung 33 kalori, 33 gram, protein 3 gram, lemak 0 gram, karbohidrat 6 gram, serat 4 gram, gula 0 gram. Sawi juga mengandung lutein dan zeaxanthin. Penelitian menunjukkan kedua nutrisi ini penting untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah gangguan penglihatan karena usia. Lutein bermanfaat untuk jaringan otak dalam mendukung kinerja fungsi kognitif yang lebih baik. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari mangsa Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan sayuran, baik segar maupun diolah. Sawi mencakup beberapa spesies Brassica yang terkadang mirip satu sama lain. Di Indonesia dikenal 3 jenis sawi, yaitu sawi putih atau sawi jabung, sawi hijau, dan sawi huma. Sawi putih Brassica juncea, L. rugosa, Rox, dan Frein memiliki batang pendek, tegap, dan daun lebar, berwarna hijau tua, tangkai daun panjang dan bersayap melengkung ke bawah. Sawi hijau memiliki ciri-ciri batang pendek, daun berwarna hijau keputih-putihan, serta rasanya agak pahit. Sedangkan sawi huma memiliki ciri batang kecil, panjang dan langsing, daun panjang dan sempit berwarna hijau keputih-putihan, serta tangkai daun panjang bersayap. Sayuran daun caissim merupakan komoditas yang memiliki nilai komersial dan banyak digemari masyarakat Indonesia. Konsumen menggunakan daun caissim baik sebagai bahan pokok maupun sebagai pelengkap masakan tradisional dan masakan Cina. Selain sebagai bahan pangan, caissim dipercaya dapat menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk. Caissim pun berfungsi sebagai penyembuh sakit kepala dan mampu bekerja sebagai pembersih darah. Di Indonesia, penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau Brassica rapa kelompok para Chinensis yang disebut sebagai sawi bakso, caissim atau caissin. Selain itu, terdapat pula sawi putih Brassica rapa kelompok Peckinensis, disebut juga petsai, yang biasa dibuat sup atau diolah menjadi asinan.